Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-halimil karimis sattar, al-munazzahi 'anil syabihi wasyariki wal andar. Infarada bil wahdaniyah wa taqaddasa fi dzatihil 'aliyyah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali seuntayan kalimat syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita sehingga kita mampu duduk simpuh bersab-sab menghadap kiblat, memenuhi panggilan Allah, salat Jumat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semoga Jumatan kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar dan para sahabatnya. Dan juga mari terus dan terus kita berjuang meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, dialah yang paling bertakwa kepada Allah, taat, tunduk, patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga bertambahnya usia, bertambah baik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan tiba satu masa di masa umatku nanti, di mana di masa itu yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Orang-orang mencintai yang lima dan melupakan yang lima. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Akan datang masa di masa umatku nanti mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dan sekarang terbukti banyak orang mencintai dunia dan melupakan akhirat. Padahal akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia hanya sementara. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Dunia ini cuma kesenangan yang sementara. 63 tahun, 70 tahun sudah selesai drama kehidupan kita di alam dunia. Tapi akhirat khalidina fiha abada. Tidak ada kematian di akhirat selama-lamanya. Hanya pilihannya kita mau di surga apa di neraka. Tapi lihatlah hari ini, banyak orang lebih memilih ke neraka karena sibuk dengan dunia, melupakan akhirat yang abadi. Urusan akhirat kita tinggalkan. Salat berjamaah, fadilahnya besar,
Saking besarnya fadilah sholat berjamaah di masjid, Rasulullah tak pernah meninggalkannya. Sampai-sampai Rasul ketika sakit keras, beliau minta dipapah oleh dua sahabatnya, sampai kaki beliau menyengser ke tanah. Sampai-sampai sahabat tidak tega melihat Rasulullah dalam kondisi sakit keras masih berjamaah. Kenapa seperti itu? Karena fadilah sholat berjamaah di masjid begitu besar. Kalau diuangkan dengan uang dunia, sekali berjamaah di masjid, maka orang ini akan jadi orang terkaya. Tapi ini pahalanya disimpan untuk akhirat. Kalau diberikan di dunia, takut hartanya sudah masih ada, orangnya sudah tiada. Maka ini pahala akhirat. Harusnya kita merespon dengan baik. Tapi lihat sampai hari ini jamaah sekalian, masjid, musola makin bertambah, tapi yang sholat tetap sedikit. Penuhnya masjid hanya hari Jumat, hari-hari biasa. Hanya orang-orang yang biasa saja. Yang disebut biasa sebenarnya itu luar biasa. Tidak viral orang-orang ini yang memakmurkan masjid. Mungkin kakek-kakek yang tiap sebelum subuh suaranya lantang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangunkan orang sholat subuh. Mungkin namanya tidak viral, nggak terkenal, tapi viral di langit. Inilah yang harus kita mulai pegang, minimal sholat berjamaah di masjid, amalan akhirat yang satu ini. Mari kita perjuangkan bersama-sama sebelum diri ini dibungkus dengan kain kafan. Amalan inilah yang akan yang pertama ditanya oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang dihisab di hari kiamat nanti bagi seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kata Rasul, apabila baik salatnya maka baik seluruh amalnya. Apabila buruk salatnya maka buruk seluruh amalnya. Yuk kita perbaiki salat kita. Cintai akhirat yang abadi. Jangan mencintai dunia yang akan meninggalkan kita. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita adalah di akhirat. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Banyak orang mencintai kehidupan, melupakan kematian. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Dan mati yang kita pilih tentunya adalah husnul khotimah. Bagaimana untuk husnul khotimah? Kita tinggal mengikuti guru-guru kita yang ada, ulama-ulama kita. Bagaimana gaya hidup beliau dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana mewarnai hidupnya dengan ibadah. Persiapan mati, tahajud kita perbaiki. Bagaimana tahajud bukan hanya ketika kita punya masalah. Setiap malam kita tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin salat duhanya, berakhlak baik, ini orang yang sudah mempersiapkan kematiannya agar matinya dibingkai dalam husnul khotimah. Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Akan datang suatu masa, di masa itu umatku nanti mencintai gedung-gedung yang tinggi dan melupakan gedung yang rumah tipe 21, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, kuburan. Banyak orang mencintai gedung-gedung, melupakan alam kubur, melupakan kubur mereka. Abu Lais As-Samarqandi sampaikan dalam satu ajarannya, beliau sampaikan, amalkan 4 amalan ini min adzabil qabri, supaya kalian selamat dari adab kubur. Yang pertama, qiraatul Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Pertanyakan diri kita, sesibuk apakah kita sehingga tak sempat membaca Al-Quran? Tapi kalau baca WA sempat, bukan setengah menit, berjam-jam. Melihat tayangan di medsos, entah itu di YouTube atau di yang lain, kita scroll lagi, tahu-tahu 2 jam. Qiraatul Quran ini akan menjadi penerang kubur kita. Kalau ayahnya rajin baca Quran, insya Allah anaknya pun rajin. Buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Kita ayah yang bagaimana, anak kita pun nanti akan seperti itu. Kitalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Terkadang
Kita tuntun anak kita ke kolam renang, kita tuntun anak kita ke tempat wisata, tapi jarang kita tuntun ke masjid, jarang kita ajak baca Al-Quran bersama-sama. Mari kita siapkan untuk alam kubur kita masing-masing. Yang kedua, Abu Lais As-Samarqandi berikan nasihat bagaimana agar kita terbebas dari siksa neraka. Amalan masjid, kita makmurkan masjid dengan taklim, dengan sholat berjamaah. Tuntun anak kita ke masjid, kita contohkan lebih dahulu. Kalau kita rajin ke masjid, kita rajin berjamaah di masjid, taklim di masjid, insya Allah kalau kita punya menantu kita juga rajin ke masjid. Karena Allah kelompokkan manusia sesuai dengan apa diri dia. Kalau dia malas ke masjid, jangan kaget kalau punya menantu, punya besan, juga jauh dari masjid. Tentunya kita nggak ingin seperti itu, generasi yang jauh dari masjid. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, diabadikan dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Minta agar dirinya dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang menegakkan salat, memakmurkan masjid. Aktivitasnya tidak melalaikan salat dan ibadahnya. Yang ketiga, Abu Lais As-Samarqandi berikan nasihat yang bisa menyelamatkan dari azab kubur adalah memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah inilah yang nanti akan mengantarkan kita selamat dari azab kubur. Bahkan amal sedekah kita akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Abu Lais sampaikan, yang bisa menyelamatkan dari azab kubur adalah memperbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan yang ringan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Akan tiba masa umatku nanti mencintai harta, melupakan hari perhitungan. 1 rupiah uang kita akan dihisab oleh Allah, dari mana dan untuk apa. Mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah untuk mencari rizki yang halal. Setelah mendapatkan rizki, kita belanjakan di jalan Allah. Orang yang membelanjakan di jalan Allah, maka hartanya akan menuntun dia ke surga. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1, dibelanjakan di jalan Allah, Allah balas 700 kali dalam surah Al-Baqarah 261. Dan yang terakhir, Nabi bersabda, akan datang masa di mana umatku di masa itu yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Orang-orang mencintai makhluk, melupakan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kecewa karena manusia yang dia cintai. Gantungkan harapan kepada manusia, bukan menggantungkan harapan kepada Allah. Allahus Samad. Akhirnya kecewa, bunuh diri, sakit hati. Orang yang dicintai dibunuh gara-gara mencintai makhluk, melupakan Allah. Maka apapun hari ini, cintai orang, cintai manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan harapan kita kepada Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Sekecil apapun amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa berbuat baik walaupun kadang orang lain tidak menghargai kebaikan kita. Itulah 5 hal yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kami mungkin selama ini kami jarang ke masjid jarang ke musola mulai hari ini kami memohon semua yang ada di Masjid Al-Mahkamah jadikan kami laki-laki yang senantiasa memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jadikan kami laki-laki yang siap membawa keluarga kami bukan hanya selamat bahagia di dunia tapi selamat bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang cinta Al-Quran. Jadikan keluarga kami keluarga yang cinta tahajud. Jadikan keluarga kami cinta sedekah. Jadikan keluarga kami berakhlakul karimah. Ya Allah berikan kami keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan wafatkan kami ya Allah dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan iman takwa mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.